Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Fahira dari program D3 Refraksi Optisi. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Latar belakang. Kita tentu sudah sering mendengar kata ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau yang disebut juga dengan ipteks. Ipteks merupakan 3 unsur utama kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan ipteks, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ilmu pengetahuan dikembangkan dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan beragam dunia. Seni dikembangkan dengan tujuan untuk mengapresiasi atau penghargaan terhadap sesuatu keberadaan beragam dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni juga mendorong terjadinya era globalisasi kehidupan manusia, karena manusia semakin mampu mengatasi dimensi jarak dan waktu dalam kehidupannya. Namun di balik itu, manusia menjadi malas melakukan semua aktivitasnya oleh karena semua kemudahan yang ada. Selain itu juga sebagian besar manusia berbagai belahan dunia belum mencicipi manfaat dari iptek. Sungguh sangat disayangkan sekali di mana sebagian orang sudah mendapatkan kebutuhannya dengan cepat, sementara yang lainnya harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Untuk itu, sebagai mahasiswa kita perlu mengetahui lebih dalam tentang iptek. Landasan teori. Ilmu memiliki pengertian yang sedikit berbeda dengan konteks pendidikan. Menurut Charter 1985 halaman 36 berpendapat bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar dan juga mengajukan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis-hipotesis untuk diisi berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk eksperimen. Sedangkan menurut Triarkala 1980 halaman 66-67, ilmu pendidikan adalah pemikiran yang bersifat kritis, memiliki metode dan tersusun secara sistematis tentang pendidikan. Selanjutnya, Bernadib 1987 halaman 7 mengemukakan bahwa ilmu pendidikan merupakan ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Dari beberapa pendapat tersebut, ditarik garis besar bahwa ilmu pengetahuan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Bab 2. Pembahasan konsep pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan merupakan khasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita. Sukar untuk dibayangkan bagaimana kehidupan manusia jika seandainya pengetahuan itu tidak ada. Oleh karena pengetahuan merupakan sumber jawaban bagi berbagai jawaban yang muncul dalam kehidupan. Pengetahuan yang dimiliki manusia memang mampu dikembangkan, yang disebabkan 2 hal, yakni pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi. Kedua, kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Secara garis besar, cara berpikir seperti itu disebut penalaran atau pemikiran logis dan analitis. Pengetahuan dibagi menjadi 2, yaitu pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah. Pengetahuan ilmiah. Pencarian pengetahuan dengan cara ilmiah dilakukan berdasarkan pemikiran rasional, pengalaman empiris atau fakta, maupun referensi pengalaman sebelumnya. Pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara atau metode ilmiah tersebut disebut ilmu. Artinya, nanti dapat disebut ilmu apabila memenuhi kriteria tersebut, yaitu rasional dan empiris. Ashley Montagu dalam bukunya The Culture Man menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan ialah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman.
studi dan percobaan yang telah dilakukan dipakai untuk menentukan hakikat prinsip tentang hak yang sedang dipelajari. Ilmu pengetahuan secara umum memiliki 3 fungsi yang paling utama, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan. Pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah atau dikenal dengan sains semu diperoleh terutama dengan mengandalkan dugaan, perasaan, keyakinan, dan tanpa diikuti proses pemikiran yang cermat. Oleh karenanya, pencarian pengetahuan dengan cara ini prosentase keberadaannya rendah. Pada umumnya, manusia melakukan pendekatan terhadap suatu hal dengan melalui beberapa cara berikut ini. Mitos merupakan gabungan dari pengetahuan dari pengamatan, pengalaman, namun sebagai lainnya berupa dugaan, imajinasi, dan kepercayaan. Contoh mitos adalah cerita-cerita legenda. Wahyu merupakan komunikasi antara sang pencipta dengan makhluknya dan merupakan substansi pengetahuan yang disampaikan kepada utusannya. Mempelajari wahyu diwajibkan oleh Sang Maha Pencipta untuk memperdalam keyakinan kita akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Dengan mempelajari wahyu atau ayat-ayat Tuhan Yang Maha Esa, kuasa baik tersurat atau kitab suci agama maupun tersirat atau alam semesta beserta isinya merupakan suatu kewajiban. Perilaku yang tidak boleh dilakukan adalah mempertanyakan atau memperdebatkan wujud zat dari Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemilik wahyu. Pengertian teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari Yunani, yaitu teknologia, di mana kata tek berarti keahlian dan logika berarti pengetahuan. Akar kata teknologi adalah tekna, yang artinya serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek, kecakapan tertentu, pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan seni. Lalu apa yang dimaksud dengan teknologi? Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstensi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Manfaat teknologi bagi manusia, yaitu pertama, bidang informasi dan komunikasi. Bila dulu kita berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat, telepon rumah, dan telegram, sekarang kita dapat melakukannya dengan cepat melalui smartphone, aplikasi chatting, dan email. Bidang ekonomi dan bisnis, misalnya keberadaan mesin ATM dan internet banking yang memudahkan proses transaksi pembayaran. Bidang pendidikan, salah satunya adalah keberadaan sistem pembelajaran e-learning system dengan sistem pembelajaran terbaru ini. Peserta didik tidak harus datang ke lokasi sekolah, tapi cukup dengan membuka website atau aplikasi dan mengakses materi belajar secara online. Pengertian seni. Seni merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Tapi sebenarnya, apa pengertian seni itu sendiri? Secara etimologis, kata seni berasal dari Sanskerta, yaitu sani, yang artinya pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Dengan kata lain, seni sangat erat hubungannya dengan upacara keagamaan, yang disebut juga dengan kesenian. Secara umum, pengertian seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Macam-macam seni. Seni musik. Seni musik merupakan karya seni yang menggunakan bunyi sebagai unsur utamanya. Seni rupa adalah karya seni yang dapat dinikmati melalui media penglihatan atau visual art. Seni tari. Seni tari merupakan bentuk seni yang memanfaatkan gerakan tubuh sebagai keindahan. Seni sastra merupakan bentuk seni yang dinikmati melalui media pendengaran atau penglihatan. Seni teater adalah seni yang memvisualisasikan imajinasi
atau menggambarkan buah pikir seseorang. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ipteks merupakan sarana yang dapat membantu mempermudah segala aspek kehidupan bagi manusia. Namun dalam penggunaannya perlu pengawasan yang ketat, sebab ipteks selain memberi dampak positif juga memberi dampak negatif apabila jatuh ke tangan yang salah. Saran, kami harap setelah membaca dan mendengar makalah ini, pembaca dapat menggali lebih dalam untuk mencari ilmu pengetahuan teknologi yang terbaru dan dapat menggunakan teknologi yang ada saat ini dengan bijak dan dapat menjadikan negara ini semakin baik ke depannya dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dan dapat juga mengembangkan teknologi yang sudah ada lebih luas dan lebih bermanfaat. Itu dia tadi pembahasan saya tentang bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.